Pemirsa, Wakil Presiden periode tahun 2004-2009 Yusuf Kala hari ini memberikan kesaksiannya dalam persidangan Pengadilan Tipikor atas kasus Senturi dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Yusuf Kala menyatakan pada tahun 2008 ia tidak pernah mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan kala itu Sri Mulyani Indrawati dan juga Gubernur Bank Indonesia Budiono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden terkait penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Ya, pemirsa, akankah keterangan dari Yusuf Kala akan membantu pengungkapan kasus bailout Bank Senturi yang diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar 6,7 triliun rupiah? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang saat ini telah bergabung bersama kami langsung dari Gedung DPR MPR Jakarta, yaitu pengamat ekonomi perbankan Yanuar Rizky. Dan nanti juga kita akan berdiskusi dengan narasumber yang akan hadir di studio berikutnya, yaitu Kudri Sitompul, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Saya akan menyapa Pak Yanuar. Terima kasih bergabung bersama kami, Pak. Selamat malam, Mas Doni. Ya, Pak Yanuar, dari hasil persidangan dengan kesaksian Yusuf Kala, bagaimana Anda mencermati terkait kasus Bank Senturi ini? Ya, sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kala tidak ada yang baru ya. Jadi artinya karena kasus Senturi ini telah cukup panjang melalui episode pansus dan sebagainya. Cuman yang harus disoroti sebetulnya harusnya kalau sudah dalam pengadilan tipikor harusnya lebih kepada mencari alat bukti hukum ya, karena pada akhirnya kan kita harus membuktikan secara hukum. Jadi kalau misalnya memperdebatkan tentang sistemik dan tidak, menurut saya jangan terlalu dalam di situ. Jadi katakan saja misalnya itu adalah sistemik gitu ya. Yang harus diperhatikan adalah misalnya ketidakhati-hatian. Ketidakhati-hatian itu misalnya yang ditanyakan ke Pak Yusuf Kala hari ini kan apakah itu dilaporkan. Tapi kalau menurut Pak Yusuf Kala dia dilaporkan setelah bailout-nya diambil gitu ya. Yang juga agak krusial yang sebetulnya bisa diperdalam di tipikor tadi, ketika Pak Yusuf Kala mengatakan misalnya ketika dilaporkan dikatakan bahwa FPJP tidak berhasil karena uang FPJP-nya dibawa oleh pemilik. Ini yang saya baca keterangan Pak Yusuf Kala tadi begitu. Kemudian ini harusnya diperdalam ya, harusnya kan diperdalam ketika itu sudah diambil oleh pemilik, berarti di situ ada ketidakhati-hatian pengambil kebijakan kan, bahwa menyelesaikan clearingnya itu tidak tepat sasaran. Kan kalau Anda dalam posisi krisis, dan Anda tahu track record bank itu buruk, dan Anda ingin menyelesaikan persoalan clearingnya agar tidak punya dampak sistemik krisis kepercayaan, harusnya kan Anda selesaikan clearingnya, jadi jangan diserahkan ke banknya. Itu kan sebetulnya yang bisa digali di para pengambil kebijakan gitu. Kenapa pada akhirnya sesuatu yang diputuskan ini tidak hati-hati. Kemudian yang dilaporkan ke Pak Yusuf Kala sebagai sebagai Wakil Presiden waktu itu oleh Ketua KSSK Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan juga Gubernur BI Pak Budiono, itu dilaporkan bahwa kemudian dijadikan bank gagal sistemik, artinya uang FPJP itu diganti berdasarkan keputusan KKSK kan. Kemudian itu yang Pak Yusuf Kala yang berkali-kali juga selalu bilang dia memerintahkan untuk ditangkap pemiliknya. Tapi menurut saya poin krusialnya adalah bahwa sebetulnya di situ harusnya digali gitu. Kalau memang sudah pernah diambil oleh pemiliknya, ketika diambil lagi oleh KSSK, angka yang sama, bahkan dalam beberapa kesempatan meskipun tidak di persidangan, Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa dia merasa bertanggung jawab di angka 600 miliar. Itu kan harusnya digali lagi gitu, bahwa bank gagal yang berdampak sistemik itu kan harus ada perkiraan. Kenapa perkiraan lebih gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih sudah tidak pada tempatnya kita bicara sistemik atau tidak, karena Anda berbuat baik pun kalau ada unsur tipikor ya tetap tipikor kan. Ya, itu yang harus Pak Yanuar, ini kan karena memang Pak JK sendiri baru pertama kali menjadi saksi dalam persidangan ini. Tapi kalau tadi saya meminjam kata Anda, kalau kita bicara terkait dengan clearing, yang dimaksudkan dengan ketidakhati-hatian pengambil kebijakan itu, apakah memang mengerucut kepada Gubernur Bank Indonesia atau siapa maksudnya, Pak? Kayak gini ya, kalau kita lihat kan satu kalah clearing ya. Kalau kalah clearing itu kan menyangkut juga dengan giro wajib minimum dan sebagainya. Itu banyak pilihan. Misalnya bisa aja waktu itu dihidupkan misalnya pinjaman antar bank. Tapi kan berarti Bank Senturi ini tidak mendapatkan pinjaman antar bank.
Akhirnya kan kalau menurut Bank Senturi dia mintanya repo aset, berarti kan dia merepokan aset, tapi oleh BI tidak diberikan. Diberikanlah FPJP. FPJP ini kan fasilitas pinjaman jangka pendek, artinya krisis likuiditas jangka pendek gitu. Nah, kalau berarti kan dia tidak bisa membayar clearing karena ada krisis likuiditas. Nah, kemudian itu FPJP pun dia tidak memenuhi ketentuan. Nah, kalau tidak memenuhi ketentuan, itu ruang kebijakannya ada di Dewan Gubernur gitu. Jadi makanya dalam ininya KPK juga dikatakan bersama-sama kan, karena ini di areanya Dewan Gubernur. FPJP itu dirubah kemudian akhirnya mengucurlah seangka nilai kalah clearingnya. Kalau kita kaitkan lagi di audit investigasi yang dilakukan oleh BPK yang dibuka di Pansus DPR, ternyata kalah clearingnya sendiri itu baru diselesaikan di Februari. Jadi kalau kita ngomong angka 6,7 yang akhirnya diambil oleh LPS, persoalan clearing pun akhirnya diatasi oleh itu. Jadi balik lagi ke BI. Jadi sebetulnya kan pertanyaannya di situ bahwa persoalan kalah clearingnya bisa tertunda ternyata dengan bank lawannya. Itu kalau kita lihat dari audit investigasi BPK ya. Nah yang jadi pertanyaan adalah bahwa selalu muter-muter bahwa sejarah Bank Senturi ini buruk gitu, bahwa asetnya bodong dan sebagainya. Tapi ini ada persoalan bahwa pada waktu itu dilupakan dulu karena persoalannya agar tidak sistemik. Nah kalau menurut saya, kalau saya coba mengikuti logika seperti itu, untuk sebuah bank yang track recordnya berdasarkan pengawasan dan pemeriksaan itu bodong, tidak punya governance, dan kemudian manajemennya selalu tidak hati-hati, kalau saya dalam posisi itu, andaikan saya menganggap itu sistemik, pasti saya akan menyelesaikan persoalannya di epicentrumnya. Jadi artinya ketika saya kasih FPJP, saya akan selesaikan clearingnya. Nah ini kan yang terjadi berdasarkan keterangan Pak JK tadi, ternyata Pak JK dilaporkan uang FPJP itu dibawa lari oleh pemiliknya. Apakah sengaja dikalah clearingkan, Pak? Tidak governance. Oh, kalau skala disengaja dikalah clearing itu harus digali dalam proses hukum ya. Yang jelas sih pada waktu itu, kalau menurut pendapat saya, pada waktu itu kan sebetulnya terjadi segmentasi dalam perbankan kita. Jadi kalau orang selalu mengatakan bahwa itu ada terjadi krisis global, betul gitu. Tapi kalau misalnya orang moras mengambil dananya dialihkan ke luar negeri, persoalannya pada waktu itu terjadi di negara maju. Orang mau lariin uangnya kemana? Itu juga kan, itu pendapat saya gitu. Jadi yang terjadi adalah bahwa bank-bank besar pada waktu itu menerima limpahan likuiditas. Nah bank kecil dalam posisi ada likuiditas untuk penyelesaian transaksi di pasar keuangan ataupun di pasar uang seperti Senturi, dia tidak punya dana likuiditas, pinjam ke perbankan lain nggak dikasih gitu. Itu sih kalau dilihat dari situnya sih. Ya, baik Pak Januar, kita break dulu Pak. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.